Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian ya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita sampai pada kesempatan pada malam ini di tengah-tengah ibadah kita. Ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya. Kiranya membawa kita terus kepada pertumbuhan rohani, bahkan membangkitkan gairah semangat rohani kita di dalam Tuhan, sehingga waktu demi waktu kita terus semakin bergairah, semakin bertumbuh, bahkan juga dipersiapkan untuk menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Tentu sangat membutuhkan ketekunan, ya saudara, di dalam segala sesuatunya. Baik dalam ibadah maupun juga dalam pengertian, pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Supaya kita terus mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, ya semangat rohani ini harus tetap terpelihara. Ya, harus tetap dijaga supaya jangan sampai menjadi suam seperti jemaat di Laodikia yang sudah kita pelajari dalam ibadah pendalaman Alkitab pada minggu-minggu yang lalu. Sebab kalau tidak dijaga, semangat rohani itu bisa pudar. Ya, saudara yang terkasih, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau kita memperhatikan, ya, orang-orang yang tidak menjaga semangat rohaninya. Salah satu contoh kalau kita melihat pada perjanjian lama ketika Elia ya mengadakan suatu kegerakan rohani yang sangat luar biasa dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Pada waktu itu bangsa Israel sudah berpaling menyembah kepada Baal, termasuk nabi-nabi juga sudah banyak yang beralih menjadi nabi bagi Baal-Baal. Ya, sampai Elia berkata, hanya tinggal aku seorang diri. Namun ketika bertanding dengan nabi-nabi Baal, Tuhan menyatakan kuasa, kebesaran dan kemuliaannya melalui korban persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Dan pada waktu itu bangsa Israel kembali berbalik kepada Tuhan. Terjadi suatu kegerakan rohani yang luar biasa. Akan tetapi, ya, pada pasal 19, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, Nabi Elia sudah mengalami suasana tawar hati. Iya, tawar hati. Pada pasal 18 masih begitu bergairah. Ya, terjadi kegerakan yang luar biasa. Bahkan ia masih sempat mengejek nabi-nabi Baal karena Allahnya tidak muncul. Api tidak muncul ya untuk menyambar persembahan ya nabi-nabi itu. Ya, Elia masih sempat mengejeknya. Tetapi saudara, pada pasal 19 Elia sudah mulai tawar hati. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan cukuplah itu. Cukuplah pelayanan sampai di sini. Cukuplah perjalanan hidupku sampai di sini. Cabutlah nyawaku. Ya, Elia sudah mulai tawar hati. Maka kembali Tuhan berfirman. Dan Tuhan memberikan makan. Ya, saudara. Ya, kepada Elia beberapa kali. Supaya Elia bangkit kembali. Melanjutkan misinya Tuhan. Untuk mengurapi Elisa menjadi penggantinya. Hal yang sama kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru. Sama seperti orang-orang Ibrani. Dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-5. Ya, bagaimana orang-orang Ibrani ini kehilangan semangat gairah. Sehingga mereka tidak lagi bertumbuh. Ya, dan Tuhan berkata melalui firman-Nya. Kalau ditinjau dari sudut waktu. Jemaat ini sebenarnya sudah menjadi pengajar. Tetapi karena lamban di dalam mendengar. Dalam memperhatikan. Kepedulian yang kurang terhadap firman Tuhan.
sehingga jemaat ini kurang di dalam pertumbuhan rohani. Iya, sehingga mereka tidak dapat menerima makanan keras, tetapi hanya menerima susu. Ya, ini orang-orang Ibrani. Hal yang sama dengan jemaat di Galatia. Kalau kita perhatikan Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga, ya, Paulus menyampaikan kepada jemaat ini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dengan daging? Ya, jadi sudah dimulai dengan roh. Ya, di awal ada gairah, di awal ada semangat. Ya, tetapi berakhir dengan daging, tawar hati. Dan berlanjut kepada pasalnya yang keempat. Pada pasal yang keempat juga itu masih disinggung. Atau saya kutip dulu beberapa ayat yang penting. Kembali dari pasal 3 dulu sebentar, ayat 3. Iya. Adakah kamu sebodoh itu? Iya. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Iya, kamu sudah mulai dengan roh. Ya, kalau dimulai dengan roh itu suatu gairah, semangat. Roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Iya. Jemaat Galatia mengalami ini di awal. Tetapi ada satu singgungan dari Rasul Paulus. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Ya. Roh akan membawa kita kepada hidup. Ya. Dengan damai sejahtera. Tetapi daging akan berakhir dengan kebinasaan. Maut ataupun kematian. Ya. Awali dengan roh tetapi diakhiri dengan daging. Maka pada pasal yang keempat, ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Demikian. Iya, Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, iya, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan iya, Allah. dulu sebelum kamu mengenal Tuhan, kamu penyembah berhala. Kamu menghambakan diri kepada berhala-berhala yang bukan Allah. Ya, kepada roh-roh yang bukan Allah. Tetapi sekarang Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, sesudah kamu mengenal lebih Allah, baik sesudah kamu dikenal Allah. bahkan lebih baik lagi, kamu sekarang sudah dikenal Allah. Namun bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? tapi sekarang kamu kembali lagi. Dulu kamu sudah lepas dari dosa. Tetapi sekarang kamu kembali lagi kepada dosa. Ya. Dulu sebelum kamu mengenal Allah, kamu hamba dosa. Sekarang kamu sudah mengenal Allah. Kamu sudah mendengar firman. Kamu sudah terima firman. Allah pun sudah mengenalmu. Tetapi justru sekarang kamu kembali kepada dosa. Kamu kembali kepada berhala. Kamu kembali menghambakan diri kepada roh-roh yang bukan Allah. Yaitu roh-roh yang lemah dan miskin. Kamu menghambakan diri. Bahkan ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, Ya. bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Kamu kembali kepada sistem Taurat. Iya, memelihara hari-harinya. Tetapi kamu tidak mengalami berkatnya. Ya, kamu aktif dalam ibadahmu, kamu aktif dalam ritual-ritualnya, kamu aktif dalam pelayanan-pelayanan, tetapi kamu tidak mengalami maknanya. Ya. Kamu aktif dalam ibadah, tetapi esensi ibadah itu, berkat ibadah itu, kamu tidak alami. Aku khawatir, apa yang telah kukerjakan, jeripayaku itu menjadi sia-sia, kata Rasul Paulus dalam ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Jadi jemaat ini di awal begitu bergairah karena mengawali dengan roh. Tetapi lama-kelamaan justru hidup dalam daging, kembali kepada dosa. Bahkan Rasul Paulus justru mengkhawatirkan
segala jeripayah yang pernah dilakukan itu menjadi sia-sia. Dan berlanjut kepada pasalnya yang kelima. Pada pasal yang kelima ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8, dulu kamu berlomba. Ya, tetapi sekarang siapa yang menghalang-halangi, yang menghambat kamu untuk tidak berlomba lagi, katanya. Ayatnya yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dulu kamu berlomba. Ya, tetapi sekarang kamu tidak berlomba lagi. Tidak berjuang lagi. Tidak bergairah lagi. Siapa yang menghalangi? Ya, bukan manusia. Tetapi ada sedikit ragi. Kesalahan, kesilapan, kelalaian. Ya, dosa. Ya, ini justru yang membuat kita tawar hati. Coba, terus. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil Bukan kamu. datang dari Tuhan, tetapi terus. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Hal yang sepele, masalah yang sepele, dosa yang dianggap kecil, kelalaian-kelalaian kecil, ini justru bisa menjadi ragi yang merusak. Maka Alkitab selalu mengingatkan kita supaya tetap selalu berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Ya, kepada jemaat di Roma Rasul Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi roh yang menyala-nyala itu, semangat itu harus tetap dijaga, dipelihara. Jangan sampai nanti saudara sedikit ragi mengkamirkan. Sehingga semangat rohani, roh yang berkobar-kobar, kegerakan rohani yang sudah dialami, justru makin padam. Itu yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Kita melihat perjalanan, bagaimana perjalanan rohani gereja Tuhan. Dimulai daripada jemaat di Efesus dan terus berlanjut kepada jemaat di Smyrna, lalu berlanjut kepada jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, Sardis, lalu Philadelphia. Ya, Philadelphia saya sudah terangkan adalah jemaat yang mengalami kebangkitan, kegerakan rohani ataupun kebangunan rohani, di mana jemaat ini berpegang teguh kepada firman Allah. Tidak menyangkal nama Tuhan. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Tetapi punya komitmen yang hebat dan luar biasa. Ya, sehingga Tuhan memujinya. Ya, sudah. Bagaimana jemaat di Philadelphia yang saya sudah terangkan ini menggambarkan kondisi gereja yang sedang mengalami kegerakan kebangunan rohani. Tetapi setelah itu, masuklah kepada jemaat di Laodikia. Yaitu jemaat yang suam-suam. Kenapa suam-suam? Karena tidak menjaga. Ya, tidak waspada, tidak berjaga-jaga terhadap kehidupan rohaninya. Sehingga menjadi suam. Ya, tetapi walaupun sudah suam, jemaat di Laodikia justru merasa hidup secara rohani. Bahkan lebih parah lagi. Jemaat di Laodikia berkata, aku kaya. Aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Memang secara jasmani, secara materi meningkat. Ekonomi meningkat, tetapi rohani makin merosot. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Jangan sampai ekonomi kita makin meningkat, makin diperbaiki, makin ditolong oleh Tuhan, kehidupan jasmani kita semakin terpelihara, tetapi justru kehidupan rohani kita makin merosot. Hal yang jasmani meningkat, diberkati, tetapi rohani justru makin kosong, hampa, gersang, suam. Maka diingatkan kepada jemaat Laodikia.
engkau tidak tahu kondisi rohanimu. Sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya. Secara jasmani, secara ekonomi, kebutuhan jasmanimu terpenuhi. Bahkan lebih dari cukup. Sebab engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi secara rohani, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, kata Tuhan. Oleh sebab itu, kuanjurkan. Tuhan memberikan nasihat. Ada 3 nasihat. Nasihat yang pertama, belilah daripadaku emas. Yang kedua, belilah daripadaku pakaian. Baru yang ketiga, belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu. 3 hal ini adalah kekayaan bagi orang Kristen, bagi umat Tuhan. Saya kembali kutip dulu ayatnya yang ke-18. Atau boleh dari ayat 17? Kita Wahyu mundur 3 dulu. ayat 17 dimulai. Ya. Karena engkau berkata, Ya. aku kaya, Ya. dan aku telah memperkayakan diriku, Ya. dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu Terus? bahwa engkau melarat dan malang, Ya. miskin, buta, dan telanjang, Terus. maka aku menasihatkan engkau Aku menasehatkan engkau. Ini nasihatnya. Ya. supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, Terus. agar engkau menjadi kaya, Ya. dan juga pakaian putih, Terus. supaya engkau memakainya, Ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, Ya. dan lagi minyak untuk melumas matamu, Ya, terus. supaya engkau dapat melihat. Ya. Jadi ayat 17 adalah kondisi rohaninya. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu di ayat 18. Ya, di ayat 18 Tuhan berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Demikian juga pakaian dengan minyak. Ya, belilah daripadaku, kata Tuhan. Dari siapa kita membelinya? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Kekayaan rohani itu tidak dapat kita beli dari manusia. Kekayaan rohani itu tidak dapat kita miliki dari manusia. Tetapi kekayaan rohani itu hanya dapat kita miliki dari Tuhan. Kita peroleh dari Tuhan. Tentu ada ketentuannya. Tadi dikatakan di sini, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Diapain? Beli. Bukan hanya sekedar diminta, tetapi dibeli. Ya, saya seringkali mengistilahkan membeli itu artinya atau maksudnya membayar harga. Kalau kita membeli sesuatu, berarti ada harga yang kita bayar. Ya, ada harga yang kita bayar. Beda kalau diminta. Kalau minta itu gratis. Tetapi kalau membayar itu bukan gratis. Membeli itu bukan gratis. Iya. Kalau Tuhan berkata, belilah daripadaku, bukan gratis. Ya. Ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus dibayar itu artinya ada sesuatu pengorbanan yang harus kita lakukan. Supaya kita dapat memiliki emas, pakaian, dan minyak. 2 minggu yang lalu saya sudah singgung tentang emas, pakaian, dan minyak ini. Tapi malam ini saya akan lebih menekankan lagi soal 3 kekayaan rohani ini. Ya, nah yang perlu menjadi catatan bagi kita, Tuhan tidak berkata mintalah daripada aku, tidak. Tetapi beli. Ya, beli. Kalau beli berarti ada harga yang harus dibayar. Arti harga yang harus dibayar, ada sesuatu pengorbanan yang harus kita lakukan
supaya kita memiliki emas dari Tuhan, memiliki pakaian dari Tuhan, dan juga memiliki minyak dari Tuhan. Saya akan kutip satu persatu. Yang pertama-tama nasihatnya adalah untuk membeli emas. Membeli emas. Emas yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan rohani. Bukan emas yang kita pakai di leher, di telinga, di jari, di tangan, lengan, tidak, saudara. Itu emas yang berkarat. Ya, kalau kitab Yakobus mencatat emasmu itu sudah busuk, sudah lapuk. Bukan yang demikian yang Tuhan maksud. Tetapi emas yang Tuhan maksudkan itu adalah satu kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Ada orang yang kaya secara jasmani, tetapi miskin secara rohani. Bahkan mungkin banyak orang kaya secara jasmani. Punya banyak harta, punya banyak uang, ya, punya banyak fasilitas. Tetapi miskin secara rohani. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, supaya Timotius juga punya keberanian menasehati, bahkan juga menegur orang-orang yang kaya secara jasmani, tetapi miskin secara rohani. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai kepada ayat 19, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, supaya mereka menjadi kaya, ya, secara rohani. Bukan hanya kaya secara jasmani. Kalau hanya kaya secara jasmani, Laodikia kaya. Ya, kaya. Ya. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, ekonominya meningkat, rohaninya justru merosot. Maka perlu diperingatkan. Ya, supaya mereka makin kaya secara rohani, kata Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-17, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya, terus, agar mereka jangan tinggi hati, ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, ini tidak tentu, kekayaan itu tidak tentu. Ya. Sekali lagi, kekayaan itu tidak tentu. Tidak permanen, tidak menetap. Kekayaan jasmani itu tidak menetap. Saya percaya kita akan setuju dengan itu. Amin. Iya. Saya dari masa kecil ada istilah nasihat dari orang tua, bahkan sering kita mendengar dulu. Ya, apalagi dalam bahasa Batak. Ya, kalau dulu belum ada mobil, ya masih jarang. Ya, kalau dulu masih kendaraannya apa itu? Yang ditarik sama kuda itu. Bahasa Bataknya pada hati ya dulu. Ya, itu pakai roda. Maka ada istilah orang Batak dulu, marputardo roda ni padati katanya. Seperti roda mobil itu berputar. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Ya, kekayaan itu pun begitu. Ya, orang bisa sebentar kaya, udah itu bangkrut lagi. Ya, limpah, ya kekurangan lagi. Ya, sudah. Nah, sebentar, ya sepertinya sudah ekonominya betul-betul melejit naik, udah itu hancur lagi. Maka Alkitab mencatat, ya, kekayaan itu tidak menetap. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu tidak tentu. Tidak pasti. Ya. Yang pasti itu hanya firman. Amin. Ya, hanya firman. Kekayaan itu tidak pasti. Ya. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi jangan berharap banyak kepada kekayaan. Jangan berharap banyak kepada harta. Tetapi berharap kepada Tuhan
yang daripadanya kita dapat menikmati segala sesuatu. Amin. Daripadanya kita bisa menikmati berkat jasmani, daripadanya kita bisa menikmati hidup, daripadanya kita bisa menikmati kesehatan, daripadanya kita bisa menikmati banyak hal. Kekayaan tidak bisa memberikan jaminan bagi kita untuk hidup. Kekayaan juga tidak bisa memberikan jaminan bagi kita untuk kesehatan. Ya, kekayaan juga tidak bisa memberikan jaminan bagi kita sukacita dan damai sejahtera. Ya. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa menikmati semua itu. Amin. Iya. Dan Tuhan memberikan jaminan sepanjang kita berpegang teguh kepada firman-Nya, kepada kebenaran. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya punya keberanian, ingatkan orang-orang kaya ya, yang sudah meningkat ekonominya dan justru berharap kepada kekayaan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Supaya mereka, katanya, coba terus dulu ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Iya. menjadi kaya dalam kebajikan, Terus, suka memberi dan membagi. iya. Jadi jangan hanya kaya secara jasmani, tetapi peringatkanlah mereka agar mereka kaya dalam perbuatan baik. Kaya dalam kebajikan. Atau dalam perbuatan-perbuatan baik. Kaya dalam kebajikan dan juga suka memberi dan membagi. Ini kekayaan orang Kristen sebenarnya. Ya, ini kekayaan anak-anak Tuhan. Ya, ini kekayaan kita yang harus kita rebut, yang harus kita miliki. Tidak salah kalau Tuhan memberikan kita kekayaan jasmani. Tidak salah. Ya, jangan nanti saudara salah tanggap pula. Tuhan berikan berkat jasmani, saudara buang semua. Ya, bukan. Ya. Kalau Tuhan memberikan kepada kita berkat jasmani, puji Tuhan. Ya. Dan melalui berkat jasmani itu seharusnya kita makin meningkat dalam perbuatan baik. Sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan. Makin diberkati, ya, makin suka memberi. Makin diberkati, makin suka membagi. Makin diberkati, makin murah hati. Itu kekayaan kita. Sebagai umat Allah. Ya, jangan justru makin diberkati secara jasmani. Tapi rohani makin merosot, makin diberkati, makin pelit. Makin diberkati, makin kikir. Makin diberkati, makin gak peduli. Ya. Ini orang-orang yang miskin secara rohani. Bahkan terus, ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya Ya. di waktu yang akan datang Ya. untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi perbuatan baik, suka memberi, suka membagi, itu adalah suatu harta sebagai dasar yang baik. Untuk hidup yang akan datang, kekekalan. Jangan justru makin diberkati secara jasmani. Rohani makin suam. Ya, justru rohani makin merosot. Rasul Yakobus mengatakan, kekayaanmu itu sudah lapuk. Tidak berguna. Ya, hartamu itu tidak berguna. Apa yang kau miliki itu tidak berguna. Yakobus 5 ayat 2. Demikian, Ya, kekayaanmu sudah busuk kekayaanmu dan sudah pakaianmu telah dimakan Ya, ngengat. pakaianmu sudah dimakan ngengat terus. Emas dan perakmu sudah berkarat, Ya, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, terus. dan akan memakan dagingmu seperti api. Terus. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang Iya. berakhir.
kamu sama seperti orang yang mengumpulkan harta di hari-hari yang sedang berakhir. Artinya, dunia ini akan berakhir. Ya. Tetapi harta kita yang sesungguhnya itu di kekekalan. Emas yang harus kita miliki itu adalah emas di kekekalan. Maka tadi dinasihatkan seperti kepada jemaat di Laodikia, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Bukan emas dunia ini yang sudah berkarat, pakaian yang sudah lapuk, tidak. Bukan kekayaan harta benda dunia, tidak. Ya. Tetapi harta sorgawi, harta kekekalan. Ya. Roh kemurahan, roh kebajikan. Perbuatan-perbuatan baik yang terus makin meningkat. Yang dilakukan dengan kebenaran, dengan hati yang tulus. Itu yang menjadi kekayaan kita. Tentu perbuatan-perbuatan baik ini juga, ya sudah, perbuatan baik itu harus dilakukan dalam kebenaran. Saya selalu ingatkan kalau kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mencatat, ya supaya kita juga mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi harus dengan kebenaran. Ya. Jadi kebajikan itu juga perbuatan-perbuatan yang baik itu juga harus dilakukan dalam kebenaran. Ya, jangan seperti perbuatan-perbuatan baik yang tiba-tiba. Ya, seperti orang-orang sebelah. Ya, saudara, di tahun-tahun politik, ya, lalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, syukur-syukur kalau menang kan begitu. Ya, nggak menang takutnya ditarik lagi kan begitu kan? Ya, sudah. Ya, itu perbuatan-perbuatan baik hanya untuk penonjolan saja. Ya, untuk penghormatan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Segala sesuatu yang mereka perbuat, ya tujuannya hanya supaya dilihat orang. Lalu orang-orang memberikan penghormatan kepada mereka. Orang-orang memuji mereka. Ya. Tidak, sudah. Atau mungkin perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu, ya hanya sekedar suatu, ya aktivitas dalam kumpulan sosial. Tidak. Injil Matius mengingatkan begini, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu tidak punya upah. Kalau kamu hanya memberikan salam kepada orang yang menyambut kamu, yang memberi salam kepadamu, kamu tidak punya upah. Kalau kamu hanya ramah kepada orang yang ramah kepadamu, kamu tidak punya upah. Ya. Tetapi harus bisa ramah kepada semua orang, harus bisa menerima semua orang, harus bisa menyambut semua orang, harus bisa duduk sama dengan semua orang. Amin. Haleluya. Maka kalau ibadah pun jangan hanya itu aja kawannya, satu baris. Hari Minggu itu kawannya satu baris. PA itu kawannya satu baris. Ya. Nanti penatua kumpul satu baris. Lalu nanti jiwa baru kumpul satu baris. Lalu ngobrol nanti itu aja temannya ngobrol. Itu tidak benar. Saudara tidak punya upah begitu. Matius pasal yang kelima. Coba ayat 40. Demikian ayat 46. Iya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, pemungut cukai pun buat demikian. Ya. Kadangkala pemungut cukai lebih hebat lagi. Orang di pasaran sana lebih hebat lagi. Ya. Orang di pasaran sana lebih ramah lagi. Ya.
Kok anak-anak Tuhan tidak ada ramahnya? Ya, itu sudah terbalik. Kalau orang di luar sana, di pasaran sana ramah. Ya. Kadang walaupun belum kenal, tapi lihat dari wajahnya. Oh, song nomor suhi-suhi do, kalak Batak do. Marga halai. Karena biasanya kalau orang Batak itu katanya ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Bohina, marsuhi, suhi. Katanya. Bagaimana dengan kita? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maka kadangkala kalau saya perhatikan ibadah, ya, sudah tertentu. Oh ini kursiku. Nah di sampingku sianu, barunya sianu. Sudah tertentu. Ya, ibadah pertama itu temannya. Ibadah kedua juga itu juga. Ya, nanti kita satu baris ya. Ya. Ibadah PA pun begitu. Ya. Kalau sempat mereka satu komsel, kurasa di komsel pun begitu. Nanti ngobrol itu juga. Ya, baru membentuk kelompok masing-masing. Saya khawatir kita nggak masuk surga. Karena tidak ada kebajikan yang meningkat. Lalu nanti bentuk kelompok masing-masing. Penyanyi bentuk kelompok. Pemain musik bentuk kelompok. Demikian juga dengan yang lain. Sehingga kita tidak pernah menyapa yang lain. Tidak pernah nyalam yang lain. Tidak pernah ramah dengan yang lain. Tidak pernah tahu dengan yang lain. Tidak pernah kenal dengan yang lain. Sehingga nanti tanya. Si Anu itu yang rambutnya kayak gini. Di depan itu berdiri itu rambutnya. Ya, di belakang itu bergulung-gulung. Yang mana itu? Yang begini. Kenapa tidak pernah kenalan? Tidak pernah ramah. Saudara yang terkasih, kita tidak dapat upah. Alkitab sangat jelas mencatat ini. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Orang di luar Tuhan pun lakukan itu. Sebelum saudara bertobat dulu, ada yang begini? Hah? Ya betul kamu di sana, semok? Kalau dulu kita di luar Tuhan, semok, satu batang bisa sampai 10 orang. Tarik. Ya. Kalau ada teman yang sedikit agak nakal, dia sambil ketawa, tariknya banyak. Ngasabi. Gantian, tarik lagi. Sampai ke sana. 10 kali tarik, ya. Tinggal filternya. Nah, ope maniuk buti nama tong. Nah, nggak bisa lagi begini. Tinggal. Itu orang yang punya pengalaman begitu. Tahu. Itu di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Saya ingat ketika masih mahasiswa. Kadangkala kita beli jangan dulu beli bakso mie ayam. Ya, sudah. Atau pangsit Medan. Tidak usah dulu. Ya. Kadang goreng pun
itu bisa bagi dua. Satu goreng, satu bakwan, bisa bagi dua. Ini enggak, 5 bakwan. Songo bagu, rumah mertaburi-taburi makan salah. Sembunyi-sembunyi makan sendiri. Kadang sekali 2 atau 3 diremas begini. Bukan di sini, masa sini enggak lagi begitu. Seorang pengajaran ya PMA masih begitu, enggak mungkin. Saya pun enggak yakin itu. Saudara enggak begitu toh? Yang kencang amennya. Saudara enggak begitu toh? Mulai hari ini dan seterusnya. Supaya ada upah kita. Itu kekayaan kita. Ya. Murah hati. Suka membagi. Suka memberi. Limpah dengan kebajikan. Tidak berat berbuat baik. Walaupun kadangkala perbuatan baik kita itu tidak selamanya dihargai. Tidak selamanya perbuatan baik yang kita lakukan dihargai. Tidak. Tidak selamanya pemberian yang kita beri dihargai. Tidak selamanya. Tetapi upah kita bukan dari manusia. Emas itu bukan dari manusia. Tetapi dari... Maka Tuhan berkata, belilah daripadaku. Apa arti beli? Ada harga yang kita lakukan, yang kita bayar. Apa arti membayar harga? Ada satu pengorbanan yang kita perbuat. Ya. Maka Tuhan menganugerahkan emas. Kekayaan rohani. Ya. Kekayaan rohani itu adalah kekayaan surgawi. Yang berguna untuk hidup yang akan datang. Yang berguna untuk hari-hari yang akan datang. Kekekalan. Jadi bukan hanya di bumi ini. Maka perbuatan baik itu tidak memandang bulu. Tidak memandang. Tetapi kepada semua. Coba kita lanjutkan dulu. Pak 7. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Ya. apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kamu hanya memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apa kelebihannya? Jadi bukan hanya kepada kita saja yang sudah kenal, yang sudah anggap sebagai saudara, tidak. Tapi kepada semua. Ya, apakah lebihnya daripada perbuatannya? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang di luar Tuhan pun melakukan itu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, tadi kita sudah melihat, tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita melakukan perbuatan baik hanya supaya kita dihormati, dihargai, tidak. Atau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya kepada orang-orang tertentu. Orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, orang yang sudah kita anggap sebagai saudara, teman dekat, tidak. Ya. Tetapi kepada semua. Kalau hanya kepada orang-orang dekat, kita tidak punya upah. Kita naik dulu. Ya, terus dulu. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Tuhan juga tidak berbuat baik hanya kepada orang-orang yang rohani, tidak. Ia juga memberi hujan kepada orang yang baik, kepada orang yang rohani dengan orang yang tidak rohani. Dia juga memberikan berkat matahari ya, kepada orang-orang yang rohani dengan yang tidak rohani.
Ya. Ia juga memberikan napas hidup, oksigen kepada orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Ya. Maka kesimpulannya dalam ayat 48 ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Ini kita lanjutkan. Pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi jangan melakukan perbuatan baik, kebajikan itu hanya supaya ya dilihat orang, dihargai orang, dipuji orang. Ketika itu kita lakukan dengan motivasi-motivasi yang salah, maka kamu sudah kehilangan upahmu ataupun berkat sorgawi. Ya. Tetapi tadi sudah ditekankan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Jadi kekayaan rohani yang pertama yang harus kita beli itu adalah emas. Emas. Itu berbicara tentang kebajikan. Ya, saudara, kemurahan, ya, pemberian, ya, murah hati, ya, saudara, kepada semua orang tanpa memandang. Yang kedua, kekayaan itu juga berupa kuasa, ya, berupa kuasa untuk berkemenangan atas segala sesuatu. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus sampaikan, harta ini kami miliki di dalam bejana tanah liat. Artinya dalam tubuh kami, tubuh jasmani ini. Tetapi di dalam tubuh jasmani kami ini kami punya harta itu. Apa hartanya? Yaitu kuasa. Kuasa terhadap apa? Kuasa untuk menang. Melewati segala pergumulan. Ya, kuasa untuk menang, melewati segala tantangan, segala pencobaan. Itu kekayaan kita. Ya. Itu kekayaan rohani. Tetapi ketika kita tawar hati menghadapi tantangan pergumulan, kita Amsal mencatat bahwasanya kalau kamu tawar hati, ya, ketika kamu menghadapi pencobaan itu kecillah kekuatanmu. Namun ketika kita mampu melewati segala tantangan itu dengan kemenangan, itu kekayaan kita. Ketika kita dihina, ketika kita diejek, ya, ketika kita dikucilkan, ketika kita tidak diperhitungkan. Ya, saya kembali kepada kitab Korintus. 2 Korintus pasal 4. Ya, boleh kita awali dari ayat 7 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata Ya. bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. bukan dari diri kami. Kekuatan itu, harta itu, kekayaan itu bukan dari diri kami, tapi dari Allah. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat yang dimasukkan di sini adalah tubuh kita. Kehidupan manusiawi kita. Tetapi walaupun kita manusiawi yang lemah, memiliki tubuh yang lemah, yang mudah terpengaruh, ya, namun di dalam bejana tanah liat, tubuh manusiawi yang lemah ini ada kekayaan yang tidak bisa ternilai. Apa itu? Kuasa. Kuasa yang bersumber dari Allah, itu adalah harta kita. Kuasa yang bersumber dari Allah inilah yang membuat kita berkemenangan. Mampu melewati segala sesuatunya. Itu harta. Ya, itu harta. Coba terus dulu. Kita lanjutkan dulu. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Habis akal. Namun tidak putus asa. Kami habis akal tapi nggak putus asa.
Banyak orang yang punya uang, habis akal akhirnya putus asa. Banyak orang yang punya uang, tidak kurang apa-apa. Tapi banyak yang mati bunuh diri, banyak. Mungkin saudara juga tahu banyak orang ya terkenal, mungkin juga seperti ya banyak seperti artis-artis Korea kadangkala banyak yang terkenal, uangnya banyak, tidak kurang apa-apa, banyak mati bunuh diri. Ya. Kenapa? Tidak mampu menghadapi persoalan. Nggak mampu mengatasi persoalan. Uang banyak. Fasilitas banyak. Mungkin harta juga di mana-mana. Tapi ketika dia tidak mampu menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, tidak sedikit yang kecewa, tidak sedikit yang mati bunuh diri. Tawar. Namun kekayaan kita habis akal, tapi tidak putus asa. Ada yang putus asa? Tidak mampu menyelesaikan masalahnya? Kadangkala dengan segala cara kita sudah lakukan, tapi jangan putus asa. Bayar harga supaya Tuhan memberikan kuasa untuk menang. Amin. Ya, bahkan terus lagi. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya, terus. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak. Kadangkala kita bagaikan mungkin seperti perahu atau seperti kapal di tengah laut. Melaju tidak bisa. Kita terhempas oleh gelombang. Tetapi dikatakan namun tidak. Mungkin dalam banyak hal kita seperti dihempaskan. Dari keluarga kita dihempaskan. Dari pekerjaan kita dihempaskan. Dari kumpulan kita dihempaskan. Dari banyak hal kita dihempaskan. Tetapi tidak binasa. Sampai hari ini tetap ada. Haleluya. Iya. Nah, karena Tuhan memberikan kuasa untuk menang. Bahkan terus ayat 9. Ayat 9. Ayat 10. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Iya terus. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Saudara bayangkan. Ya. Di dalam tubuh kita ini, kita bagaikan membawa kematiannya, pengorbanannya itu. Mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Ya, supaya nyata. Ya, di dalam tubuh kami. Kehidupan Yesus itu nyata. Dalam kehidupan kami. Dalam tubuh kami. Ya. Saudaraku, ini kekayaan kita. Tentu untuk memiliki kekayaan ini, emas ini, ada harga yang harus kita bayar. Ya, supaya kita memiliki kuasa untuk berkemenangan. Ya, supaya kita memiliki emas yang menjadi harta kekayaan rohani kita. Hati yang bermurah, kebajikan, kepedulian, ramah dengan semua orang. Sampai sempurna sama seperti itu. Tentu ada harga. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan harta ini. Karena harta ini Tuhan yang anugerah.
Tuhan yang anugerah. Untuk kita bisa murah hati karena Tuhan beri. Ya. Latar belakang kita manusia ini kikir. Ya. Latar belakang kita manusia ini egois. Betul? Selalu menarik kepada diri kita sendiri. Ya. Selalu berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana supaya kita bisa berbagi? Bagaimana supaya kita bisa bermurah hati? Bagaimana supaya kita bisa peduli? Ya. Bagaimana supaya kita bisa meningkat dalam keramahan, dalam kasih? Ini ada harga yang harus kita bayar. Ya. Suatu pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang tadinya berfokus pada diri kita, sekarang kita mulai mengarahkan kepada orang lain. Kalau tadinya kita ingin diperhatikan, ya, tadinya kita ingin dipuji, tadinya kita ingin diramahi, tadinya kita ingin dikasihi, tadinya semua harus berfokus pada diri kita dulu. Ada harga yang harus kita bayar. Kita yang harus terlebih dahulu memperhatikan orang lain, ramah kepada orang lain, peduli kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Itu harga yang harus kita bayar. Dan itu kekayaan kita. Amin. Nah, itu hal yang pertama. Belilah daripada aku emas yang telah dimurnikan. Baru yang kedua yang harus dibeli adalah pakaian. Ya, kembali kepada Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-18 itu dikatakan, ya, supaya membeli pakaian agar engkau menjadi, dan juga pakaian supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, itu yang kedua, nasihat untuk membeli pakaian. Pakaian yang dimaksud di sini bukan pakaian jasmani yang menutupi tubuh jasmani, tubuh lahiriah kita ini, tidak. Tetapi yang dimaksudkan pakaian di sini adalah pakaian rohani. Ya, pakaian rohani. Ya. Banyak orang mungkin memiliki pakaian jasmani, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang mahal, tetapi secara rohani dia telanjang, rendah, hina, dan memalukan. Ya. Maka Tuhan menganjurkan seperti kepada jemaat di Laodikia, beli. Bicara tentang pakaian ini bicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Tuhan mengaruniakan pakaian, ya, lenan halus itu kepada gerejanya. Itu dalam Wahyu 19 ayat 8. Gereja yang siap sedia itu Tuhan karuniakan pakaian. Yaitu lenan halus yang putih bersih. Itulah kudus. Iya. Tetapi saya kutip dari kitab Perjanjian Lama dulu. Iya. Ayub pasal 29. Ayub pasal 29 ayat 14. Ayat 14. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku berpakaian kebenaran, iya, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Iya, dikatakan aku berpakaian kebenaran. Iya. Jadi kebenaran itu bagaikan pakaian. Dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Kebenaran dan keadilan itu sejalan. Ya. Dan ini yang harus menjadi pakaian kita. Ya. Sekali lagi ini yang Tuhan maksudkan menjadi pakaian. Belilah daripadaku kebenaran. Untuk memiliki kebenaran harus ada harga yang kita bayar. Ya. Kalau dalam kitab Amsal dikatakan, ya belilah kebenaran, jangan menjual. Jangan menjualnya. Artinya pertahankan kebenaran itu.
Jangan engkau mengorbankan kebenaran demi keuntungan. Ya, sekali lagi, jangan engkau mengorbankan kebenaran demi keuntungan. Tetapi kebenaran itu harus dibeli. Ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita korbankan supaya perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Latar belakang perbuatan kita tidak ada yang benar. Alkitab mencatat semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun yang baik. Tidak seorang pun yang mengerti kehendak Allah. Semua sudah menjadi bodoh. Tetapi bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar? Harus ada harga yang harus kita bayar. Amin. Maka tolak ukur kebenaran itu adalah firman. Ya. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan diri kita yang menilai kita benar. Ya, tetapi tolak ukur daripada kebenaran itu adalah firman. Itu tolak ukurnya. Dan kalau bicara tentang kebenaran, perbuatan-perbuatan yang benar, ini tentu harus sejalan. Baik ibadahnya, pelayanannya, karakternya, komitmennya, ini harus sejalan. Mungkin ibadah kita sudah benar. Ya, sekali lagi, mungkin ibadah kita sudah benar. Kita sudah aktif dalam ibadah. Ya, sudah. Keseharian kita hidup dalam ibadah. Ya, hati kita selalu terikat dengan ibadah. Ya, saudara yang terkasih, mungkin ibadah kita sudah benar. Tetapi bagaimana dengan karakter kita? Bagaimana dengan komitmen kita? Ini juga harus sejalan. Jangan ibadah kita sudah benar, tapi karakternya tidak benar. Komitmen kita sudah benar, tetapi karakter tidak benar. Baru-baru ini saya sampaikan, ya saudara, ya termasuk kita sebagai anggota PSE, Persekutuan Sosial Philadelphia Batam. Itu kan satu komitmen yang sudah kita ambil dan kita mau jalankan. Kita mau melepaskan diri dari berhala-berhala nenek moyang yang diwariskan kepada kita. Itu kan satu komitmen. Ya. Tapi jangan komitmen kita sudah benar, karakter kita tidak benar. Ya. Kita ingin terlepas dari berhala-berhala. Tetapi kita egonya tidak ketolongan. Kikirnya tidak ketolongan. Ibadah kita sudah benar, komitmen kita mantap, tapi karakternya. Ibadah kita sudah benar, limpah dengan pujian, mengerti kebenaran firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Ya, punya komitmen terlepas dari berhala-berhala. Tapi karakter tidak benar. Kalau tidak salah pada minggu yang lalu juga saya sampaikan, saya singgung. Ya. Jangan sampai kita terhadap berhala pun kita ingin lepas. Berhala-berhala tradisi itu. Ya. Tetapi soal milik Tuhan pun kita belum lulus. Ya. Soal perpuluhan pun kita belum lulus. Belum benar. Dalam hal ekonomi saja kita belum benar. Soal keuangan pun kita belum benar. Padahal itu hal yang kecil. Injil Lukas mencatat itu persoalan kecil. Mamon itu hal yang kecil. Setia dulu perkara yang kecil, baru Tuhan percayakan perkara besar. Baru kalau kita baca itu kelanjutannya, apa yang Tuhan masuk soal perkara kecil? Itu kan persoalan soal mamon. Uang. Iya. Jadi kalau soal uang pun kita belum beres perkara yang kecil, bagaimana perkara yang besar?
Bagaimana Tuhan mau mempercayakan soal pelayanan, pemakaian, pengurapan, rahasia. Bagaimana Tuhan mau singkapkan rahasianya. Sehingga kita mengerti. Banyak orang gagal dalam hal ini. Maka kalau kita bicara tentang belilah daripadaku pakaian katanya. Pakaian ini bicara tentang kebenaran, hidup yang benar. Jadi bukan hanya ibadah kita saja yang benar, tetapi hidup kita pun benar. Karakter kita, komitmen kita, pendirian kita. Ya, termasuk bagaimana kita melakukan firman itu kebenaran. Itu bagaikan pakaian, bagaikan jubah. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Kitab Ibrani pasal 11. Di situ ada banyak dikutip contoh-contoh orang yang hidup dalam kebenaran. Karena mereka dimulai hidup dengan iman. Ya toh? Ya, baik juga persembahannya, baik juga ibadah-ibadahnya, pelayanannya, ya, bahkan keputusan-keputusannya, dan seterusnya. Ya, tetapi dimulai dari imannya. Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ini sangat banyak di sini dikutip. Ya, nama-nama. Ya, secara khusus dalam perjanjian lama. Sekalipun pada perjanjian lama masih sangat terbatas sekali firman Tuhan. Dimulai daripada Habel, Henok, Nuh, Abraham, ya Sarah, bahkan juga kalau kita melihat kelanjutannya, yaitu Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, ya siapa lagi nih? Rahab, bahkan masih banyak, ya termasuk juga Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, ya dan para nabi dan seterusnya. Ya. Ini dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ini adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan hidupnya itu menjadi kesaksian sampai hari ini. Artinya kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, hidup kita itu menjadi kesaksian bagi generasi penerus. Hidup kita itu menjadi kesaksian untuk hari-hari yang akan datang. Hidup yang benar itu bagaikan pakaian. Pakaian yang terus diwariskan. Menjadi kesaksian. Maka kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita menjadi kesaksian bagi orang. Bahkan menjadi teladan, menjadi berkat. Seperti contoh-contoh dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini. Ya, tentu untuk hidup dalam kebenaran sama seperti ya, kita memperoleh emas. Harus ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita korbankan sebagai harga untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Ya, bagaimana supaya ibadah kita benar, sikap kita, komitmen kita benar, ya pendirian kita benar, yang kita lakukan, yang kita perbuat juga kebenaran. Ada harga yang harus kita bayar. Maka Tuhan mengaruniakan kebenaran itu. Tuhan membenarkan. Sehingga menjadi kesaksian bagi orang lain. Sampai kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa yang harus dibeli? Ya, nasihat untuk membeli minyak. Minyak ini dibutuhkan untuk melumas mata. Sehingga mata menjadi celik.
Tetapi minyak di sini bukan minyak secara jasmani. Ya, yang bisa dipakai untuk menggoreng atau minyak untuk lampu, tidak. Ya, tetapi minyak yang dimasukkan di sini adalah minyak dalam pengertian rohani. Ya, kalau saya langsung memberikan pengertiannya, kesimpulannya, ya adalah minyak urapan Roh Kudus. Itu yang akan menjelikan mata, tetapi bukan mata jasmani yang dijelikan, melainkan mata rohani ataupun mata hati kita. Ya, sehingga kita dapat melihat kebenaran Allah, kebenaran firman. Kita dapat melihat kuasa Allah. Kita dapat melihat kasih Allah. Ya. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ketiga. Selama masih ada selubung itu menutupi hati dan pikiran mereka, mereka tidak dapat mengerti ya tentang kitab suci. Tetapi kalau selubung itu diambil, siapa yang dapat mengambilnya? Roh. Di mana sebab Allah adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Boleh kita lihat dari ayat 14 dulu, 2 Korintus 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, Iya. sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, Terus? karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, terus. Bahkan sampai pada hari ini, Sampai hari setiap ini, kali mereka membaca kitab Musa, ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. ada selubung yang menutupi hati. Ini menunjuk kepada hati, mata hati. Iya. Coba terus. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Ya. maka selubung itu diambil daripadanya. Iya, terus. Sebab Tuhan adalah roh, Iya. dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi minyak yang dimaksudkan di sini adalah minyak urapan Roh Kudus yang akan mencelikkan mata hati kita, mata rohani kita, sehingga mata rohani kita dapat melihat kebenaran. Ya, ada orang mata jasmaninya celik, tetapi mata rohaninya buta. Ya. Sekali lagi, mata jasmani celik, tetapi mata rohaninya buta. Sehingga walaupun membaca kitab suci, kalau di sini dikatakan kitab Musa, kitab para nabi, tetapi tidak terbuka mata rohaninya, sehingga tidak dapat melihat kebenaran, tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya. Tetapi minyak urapan Roh Kudus itu akan mencelikan mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah yang menjadi pengharapan kita. Itu ayat 18. Ayat Dan 18. kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Ya. dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Terus. dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita sudah dicelikan, mata rohani kita dicelikan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dengan mata yang tidak terselubung. Bukan dengan mata yang buta, tetapi dengan mata rohani yang celik. Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita semakin diubah dan semakin serupa dengan gambarnya. Semakin serupa dengan Tuhan. Jadi ini yang harus kita bisa lihat, kemuliaan Tuhan yang akan terus-menerus membawa kita kepada pembaharuan sampai kepada kemuliaan Tuhan yang sempurna itu. Sampai kita sama mulianya nanti dengan Tuhan. Jadi itu yang harus kita lihat. Iya. Jangan lihat penderitaanmu sekarang, jangan lihat masalahmu sekarang, jangan lihat pergumulanmu yang sekarang, penderitaanmu yang sekarang,
Jangan lihat kondisimu, keadaanmu yang kurang dalam banyak hal, tetapi lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang sempurna. Dan kita akan terus-menerus diubah, dibaharui, sampai sama mulianya dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi pengharapan kita. Maka kalaupun di bumi ini kita mengalami banyak pergumulan, kita tidak tawar hati. Ya. Karena kita sudah melihat kemuliaan Tuhan itu. Ya. Seperti apa kita kelak? Jadi apa kita kelak? Bagaimana kondisi kita kelak? Kita dapat memandang itu. Orang kalau tidak dapat memandang itu, hanya memandang sekelilingnya, memandang persoalannya, ya, memandang segala sesuatu yang masih kurang dalam dirinya, kan tawar hati. Kita akan tawar hati. Ya. Saudara lihat ekonomimu yang kurang, saudara lihat kesehatanmu yang makin merosot, ya, saudara lihat bagaimana respon orang lain terhadap diri saudara. Bagaimana respon keluarga terhadap diri saudara. Saudara akan makin tawar hati. Nah, tetapi ketika mata rohani kita, mata hati kita dicelikan. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita terus semakin diubah. Semakin dibaharui dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari. Semakin mulia sama seperti Tuhan. Semakin segambar dengan itu yang membuat kita makin bergairah. Semangat kita terus akan makin meningkat. Dan tidak akan pernah terbersit di hati kita untuk berpaling dari Tuhan. Kalau kita berhasil memandang kepada kemuliaan itu. Amin. Ya. Sekali lagi dulu perhatikan ayat 18 ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Kemuliaan yang adalah Roh, datang dari Tuhan yang adalah Roh. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, Ya, terus dalam kemuliaan yang semakin dalam besar. kemuliaan yang semakin besar. Jadi makin meningkat. Makin mulia, makin segambar, makin segambar. Tentu harus ada harga yang harus kita bayar. Minyak untuk melumas mata. Mata jasmani kita bisa celik. Kalau mata rohani tidak celik. Kita dengar firman, tetapi kita tidak mengerti. Kita melihat banyak peristiwa, tapi kita nggak mengerti. Injil Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15 mencatat. Engkau akan melihat dan melihat tetapi tidak mengerti. Engkau mendengar dan mendengar tapi tidak menangkap. Bangsa ini matanya melekat tertutup. Tuhan bicara tentang mata hati, mata rohani. Jadi walaupun mata jasmani terbuka, celik, kalau mata rohani kita, mata hati kita tertutup, tidak akan tanggap. Dengar firman Tuhan pun tidak akan tanggap. Melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita, bahkan di tengah-tengah dunia, tidak tanggap, tidak mengerti. Sehingga nanti biasa-biasa. Tidak mempersiapkan diri. Ya, tidak meningkatkan kehidupan rohaninya. Ayat 14 sampai 15. Matius 13 ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya. kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Ya. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya, tidak menanggap. Walaupun sudah melihat, sudah mendengar, tapi tidak menanggap, tidak mengerti, tidak paham. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Ya, mata jasmaninya celik, tetapi mata rohaninya tertutup, buta. Ya.
Kalau mata rohaninya tertutup, tidak akan dapat melihat. Nggak bisa melihat apa yang perlu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab mata rohaninya tertutup. Ya. Nggak bisa melihat apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Apa yang perlu untuk pertumbuhan rohaninya. Nggak tanggap. Nggak mengerti. Ya. Buta terhadap kebenaran. Sehingga nanti baginya sama saja. Sorga dengan neraka pun tidak bisa dibedakan. Antara yang kudus dengan yang cemar tidak bisa dibedakan. Antara yang baik dengan kebenaran tidak bisa dibedakan. Menganggap semua yang baik itu benar. Tidak semua yang baik benar. Ya. Tetapi kenapa orang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar? Karena mata rohaninya tertutup. Kalau mata rohaninya tertutup, nanti hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Melihat kesalahan orang lain begitu jeli. Tetapi tidak pernah introspeksi diri. Tidak pernah sadar diri. Melihat dengan mata jasmani. Tetapi mata rohani tidak pernah menanggap. Maka perlu minyak untuk melumas. Pengurapan Roh Kudus. Supaya mata rohani kita dicelikan. Kalau mata rohani kita dicelikan, saudara, maka setiap yang kita lihat, kita perhatikan, menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Ya, kita Amsal mencatat begini, aku melewati ladang si pemalas, dipenuhi dengan onak duri. Maka apa yang kulihat itu menjadi pelajaran. Kutariklah pelajaran, kesimpulan dari situ. Ya. Amsal pasal 24 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku melalui ladang seorang pemalas. Iya. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Iya. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Iya. Dan temboknya sudah roboh. Iya, ini. Iya. Kulihat ladang si pemalas katanya. Ya, ladangnya ditumbuhin onak. Ya. Ya. Penuh dengan onak duri. Halamannya penuh semak duri. Karena malas. Iya, sudah. Nah, halamannya saja penuh dengan onak duri. Tanahnya tertutup dengan jeruji. Dan temboknya sudah roboh karena iya. Terus aku memandangnya, aku memperhatikannya, iya. Aku melihatnya Ya. Dan menarik suatu pelajaran. Tarik suatu pelajaran dari apa yang kita. Maka kalau mata rohani kita ini celik, sudah dari apa yang kita lihat kita akan menarik satu pelajaran. Oh ternyata ini nggak bagus. Oh ternyata ini nggak benar. Ya. Kita melihat orang yang jatuh dalam dosa. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Bukan jadi ikut. Ya. Ada orang yang tekun dalam ibadah tapi karakternya tidak benar. Kita lihat, kita tahu itu. Ada orang yang hidup dalam kemunafikan. Kita melihat, tarik satu pelajaran. Ternyata ini tidak baik. Ya. Ternyata ini tidak benar. Itu orang yang mata rohaninya celik, terbuka. Ya. Tidak menjadi tawar hati. Ya. Tidak menjadi membenci. Tidak. Tetapi menarik satu pelajaran. Yang sangat berharga dalam hidup kita. Kalau mata rohaninya celik. Maka saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan. Tentu supaya mata rohani kita celik. Ada harga yang harus kita bayar. Supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita. Sehingga dalam semua yang kita lihat. Bukan membuat kita tersandung. Bukan membuat kita lemah. Bukan membuat kita tawar hati. Tetapi menarik suatu pelajaran. Ya, oh ternyata begini nggak benar. Ternyata begini nggak bagus.
tarik satu pelajaran dari apa yang kita lihat. Waktu kita terbatas. Saya mengajak kita sekaliannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kekayaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita.